pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Siapa ini yang wajahnya masih cemberut? Ayo, sekarang tampilkan senyum terbaiknya dulu hari ini. Harus kelihatan gigi. Mana? Masih. Yoran. Hitam. Joseph. Ayo. Sekarang coba tangannya semua ikutin ibu ya. Oke. Karena Yor hari ini Mingkem senyumnya kita kasih senyuman ke Yor ya. Oke. Sekarang tangan kanannya diangkat. Tangan tunjuk. Ya, tunjuk kanannya diangkat. Kemudian tunjuk kirinya diangkat. Diputar. Putar tangan kiri. Iya. Letakkan di pipinya. Jarinya diletak di pipi. Kasih senyum ke Yor semua. Ayo. Sudah kelihatan giginya sekarang ya. Oke. Jadi senyum itu harus tertawa lepas ya, jangan mingkem-mingkem aja ya. Capek nggak kalau senyumnya mingkem? Capek ya. Oke. Nah hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, maka baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin kita dalam berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih untuk kasih yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Nah, ibu absen dulu nih, siapa yang nggak hadir hari ini? Dimas. Tulis. Dimas. Apa nih Dimas nih? Lomba, ya? karena apa? Oke. Terus siapa lagi? Tulis. Mana? Sakti. Oke. Terus siapa lagi? Tadi yang izin Santi ya? Santi. Oke, Santi. Yang lainnya tidak ada lagi? Oke, kita doakan teman-teman kita yang sakit. Amin, ya Allah. Supaya cepat sembuh dan dapat bergabung lagi kembali. Amin. Nah, hari ini kita melanjutkan apa nih hari ini? Presentasi. Presentasi. Oke, sekarang buku-bukunya, alat tulisnya dipersiapkan di atas mejanya yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Bahan ajarnya di Google Classroom boleh dibuka dulu. Oke. Ya, nah hari ini kita masih di KD 3.2 yang lagi tidak terus di 4.2 ya. 3.2 dan 4.2 dan tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat semua di depan. Oke, sekarang Nopen, bantu ibu bacakan Nopen yang lantang ya Nopen biar gak ngantuk ya. Nopen. Peserta itu diharapkan dapat 3.2.5 menentukan nilai mean dari data kelompok yang diperoleh. 3.2.6 menentukan nilai ragam dari data kelompok yang diperoleh. 3.2.7 menentukan nilai simpangan baku dari data kelompok yang diperoleh. 4.2.5 menggunakan konsep nilai mean untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. 4.2.6 menggunakan konsep ragam untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. 4.7 menggunakan konsep simpangan baku untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. 4.8 menyajikan data dalam bentuk laporan kerja yang akan dipresentasikan setelah melakukan pembelajaran proyek basic learning atau FJBL dengan metode blended training Google Classroom. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita dan kalian semua kemarin sudah mengalami sendiri ya bagaimana mencari tujuan-tujuan pembelajaran ini ya melalui proyek yang sudah kalian lakukan. Oke, nah sekarang manfaatnya apa sih manfaat yang kalian rasakan sendiri? Coba Nabila, coba apa manfaat statistik dalam kehidupan sehari-hari yang kamu rasakan? Sudah? Nggak tahu? Masa nggak tahu kemarin? Bantu temennya nggak ngerjain? Bantu. Nah, sekarang apa yang kamu dapatkan? Bisa apa? Apa yang sudah dilakukan waktu proyek kemarin apa Nabila? Menentukan nilai
seragam, bahan baku dan harian. Iya, harian dari data yang sudah diperoleh ya. Nah, jadi manfaat statistik dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mencari perhitungan ya, sebaran data ya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di lingkungan sekitar kita ya. Jadi nggak selalu tentang misalnya contohnya ada di luar daerah kita, tapi di dalam lingkungan sekolah pun kalian bisa mencari sebuah data ya. Itulah manfaat dari sebuah statistik ya yang akan kita pelajari ya. Oke, sekarang tahapan pembelajaran ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke yang mana nih? Yang menguji hasil ya. Semua ini sudah kalian lewati ya di luar jam pembelajaran kita. Dan kita sudah berdiskusi di dalam grup WA dan juga Google Classroom ya. Dari belajar mandiri, kemudian terkait pertanyaan mendasar, mendesain kalian sudah selesai di rencana ASI 3-nya, kemudian menyusun jadwal pembuatan sudah, memonitor praktikan dan perkembangan proyek juga sudah kita lakukan, dan sekarang kita masuk ke menguji hasil, kemudian evaluasi pengalaman belajar, refleksi, dan terakhir nanti kemarin kata ibu di pertemuan ini ada apa? Ada tes individu berkaitan dengan proyek yang kalian lakukan ya. Nah, sekarang persepsi sedikit di sini ya. Nah, berdasarkan pengalaman kalian, coba kemukakan pendapat kalian bagaimana cara kalian mengumpulkan suatu data dari kelas survei. Gusti, gimana Gus? Mendapatkan data dari kelas sekolah Iya. dengan cara menggunakan Google Formulir dan mewawancarai langsung. Yang pertama bisa dilakukan dengan wawancara langsung ataupun menggunakan survei ya. Kemudian bagaimana cara kalian mengolah data dari data cacah hingga menjadi sebaran data? Nah, yang ini Rasid. Nah, mau ngajar Rasid dari tadi. Ya, oke Rasid. Gimana cara mengolah datanya Rasid? Yang sudah kalian lakukan gimana cara mengolah datanya kemarin? Pertama-tama kami mengurutkan data cacah yang kami dapat, lalu membagi ke dalam beberapa kelas yang dibagi dengan interval. Oke. Selanjutnya mencari nilai sebaran data. Oke. Nah, itu adalah langkah-langkah yang kalian cari dalam mengolah data dari data cacah hingga mencari sebaran data. Oke, sekarang time to presentation. Sudah siap semua? Oke. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke presentasi, silakan berkumpul dulu dalam anggota kelompoknya masing-masing. Ya, atur dengan rapi meja kursinya, jangan berserakan. Silakan sekarang bergabung semua. Ayo, beri waktu. Kelompok satu
dari proyek kita ini kemarin? Penggunaan Iya. berapa lama penggunaan HP yang di Ada pada kelas Pada yang kelas kalian yang kelas survei ya. survei. Ya, bagaimana sih penggunaan HP pada kelas yang kalian survei? Apakah dia ideal ataupun tidak? Itu yang ingin kita ketahui ya dengan topik selancar data. Oke, sekarang hari ini kita presentasinya Ibu gunakan sistem arisan ya. Itu Ibu goncang. Jadi siapapun yang keluar dari sini itu adalah yang maju. Siapkan siapa yang jadi moderator, penyaji, boleh bergantian penyajinya, nggak harus satu membaca semua. Ya, gantian. Misalnya bagian A sampai C siapa, C sampai D siapa, ya, biar semuanya bisa saling berkolaborasi. Ya, oke, kita mulai sekarang presentasi kita. Ini siapapun yang keluar ya. Oke, yang keluar pertama. Satu dulu. Yang maju semua, tuh kan? Memang dasar kelompok satu ya. Nah, ya nih. Oke, berarti time untuk kelompok satu mempresentasikan hasilnya. Silakan untuk maju ke depan. Kita beri aplaus dulu bersama untuk kelompok satu. Kelompok satu di sini ada Diva, Kairunisa, Santi, Rizky, Yorman. Oke, silakan kelompok satu untuk maju mempresentasikan. Yang lain, kelompok yang lain boleh memperhatikan hasil temunya. Jika ada yang ditanyakan silakan kelompok ya. Sana dikit, biar nggak kena layarnya dulu. moderator? Silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari selancar data. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dulu. Perkenalkan, nama saya Kairunisa. Perkenalkan, nama saya Diva Tasya. Saya Medio. Saya Muhammad Rizky Hidayat, bertugas sebagai penyaji dalam presentasi kali ini. Selanjutnya menjelaskan teman saya Rizky menjelaskan. Oke, pertama-tama sebelum memasuki pada Mulai satu yang operator. Iya, supaya. Nah, ayo. Tinggal ini ya orang ya. sebelum kita mulai sedikit ingin memberitahukan, menurut laporan WR Sosial, jumlah pengguna aktif media sosial pada tahun 2022 di Indonesia sebanyak 191 juta pada Januari tahun 2022. Jumlah ini telah meningkat pesat 12,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik BPS mencatat 42% anak-anak di Indonesia dari umur 7 sampai 17 tahun telah mengakses internet pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, 75,8% anak-anak mengakses internet menggunakannya untuk media sosial. Oke, langsung saja masuk pada bagian pertama. Untuk selancar data kali ini kami mengambil data dari dua kelas, yaitu kelas EX1 dan kelas 10 EX1 dan kelas 10 EX2. Next. Nah, mengenai perencanaan dari persiapan kami yang masuk pada bagian 1, yaitu tujuan dari pemungutan data ini ialah yang pertama, menentukan data MEAN dari data kelompok yang diperoleh. Yang kedua, menentukan nilai ragam dari data kelompok yang diperoleh. Yang ketiga, menentukan nilai simpang baku dari data kelompok yang diperoleh.
Yang keempat, menggunakan konsep nilai mean untuk menyajikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. Yang kelima, menggunakan konsep ragam untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan kelompok. Yang kelima, menggunakan konsep simpangan baku untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. Yang keenam, yaitu menyajikan data dalam bentuk laporan kerja yang dipresentasikan. Nah, bagian kedua yaitu alat tambahan yang kami perlukan dalam melakukan sesi pemungutan data ini. Yang pertama ialah HP, laptop, buku, pulpen, dan aplikasi yang kami gunakan yaitu Excel dan Canva. Canva kami gunakan untuk membuat poster. Masuk pada bagian yang pertama yaitu bisa tolong Boleh nggak ya? Masuk yang ketiga, data perencanaan. Rencana kegiatan proyek kami. Pada tanggal 17 November, kami mencari data di kelas. Penanggung jawab kelompok 1, satu kelompok kami. Pada tanggal 21 November 2022, kami mengolah data cacat, tabel diskusi frekuensi kelompok penanggung jawab Rizky. Pada tanggal 23 November 2022, menganalisis data yang diperoleh dari pengolahan data, penanggung jawab Hayunisa. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 25 November 2022, menentukan nilai pemusatan data, NIN, data dan menentukan nilai ragam dan simpangan baku data, penanggung jawab Joran. Pada tanggal 26 sampai 27 November, kami membuat data dalam bentuk histogram menggunakan Excel, penanggung jawab IPA. Dilanjutkan pada tanggal 28 sampai 29 November, pengeditan hasil dokumentasi selama pengumpulan data siswa, penanggung jawab yaitu Santi. Adapun langkah kerja yang pertama, mencari data dari wawancara. Kedua, data yang sudah diambil dibuat menjadi data cacah. Ketiga, setelah data cacah dibuat, data cacah dimasukkan ke dalam tabel distribusi dengan menggunakan Excel. Keempat, mencari rata-rata, simpangan rata-rata atau varian dan simpangan baku. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Oke, langsung masuk pada bagian pengumpulan data cacat. Nah, sebelum itu, menurut para ahli, waktu ideal untuk menggunakan HP untuk remaja dalam sehari ialah 257 menit atau sekitar 4 jam 17 menit satu harinya. Langsung masuk pada tabel pengolahan data. Dari tabel ini, Boleh dijelaskan pengolahan datanya cara penggunaan dijelaskan. nah, untuk penggunaan HP, di sini karena kami mewawancarai atau mengumpulkan data dari dua kelas, yaitu kelas 10X1 dan kelas 10X2. Jadi di sini dapat kita lihat pada tabel untuk penggunaan HP untuk pada satu interval pertama yaitu sebanyak 5 orang. Untuk penggunaan HP interval kedua dalam waktu 3 jam pada satu hari yaitu 11 orang. Untuk interval ketiga penggunaan HP 5 jam dalam satu hari yaitu 3 orang. Dan interval keempat penggunaan HP sampai dengan 7 jam sampai 8 jam satu hari ada 5 orang. Dan penggunaan HP pada interval kelima 9 sampai 10 jam sehari ada 3 orang. Nah, dari data yang telah kami pungut ini dapat
kita cari yang pertama untuk mencari nilai dari XI. Untuk mencari nilai XI yang kita perlukan yang pertama ialah setengah dikali 1 ditambah interval pertama ditambahkan dengan interval pertama dari dua kelas yang berbeda, dan hasil tersebut akan mendapatkan nilai 1,5 dari data tersebut. Nah, begitu pula seterusnya dari interval yang kedua sampai dengan interval kelima kita lakukan hal yang berulang. Dan kemudian untuk mencari FI dikali XI, yaitu dengan cara mengalihkan frekuensi dikalikan dengan nilai XI tadi, dan kita menemukan hasil 7,5 dari data tersebut. Nah, begitu pula pada interval selanjutnya dari interval 2 sampai dengan interval 5 kita lakukan dengan cara yang sama. Untuk yang ketiga yaitu mutlak XI dikali rata-rata. Itu cara mencarinya ialah dengan memutlakkan data yang telah kita peroleh dari nilai XI dan menguranginya dengan mutlak data dari rata-rata. Setelah itu, setelah kita kurangi, maka akan mendapatkan hasil min 16,25 dan begitu seterusnya untuk interval kedua sampai dengan interval kelima. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan hasil tersebut, maka dari hasil kelima interval tersebut kita tambahkan, atau kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 0,25. Setelah itu lanjut pada yang kedua, yaitu lanjut pada tabel berikutnya, yaitu dengan mencari yaitu dengan ragam. Untuk mencari ragam, kita tinggal mengkuadratkan nilai dari data X1 dengan rata-ratanya, kita pangkatkan 2, terus kita akan mendapatkan hasil 10,56. Begitu juga pada interval berikutnya kita lakukan hal yang sama dengan memangkatkan 2 pada semua data yang telah kita peroleh. Dan yang kedua yaitu FI dikali dengan nilai yang telah kita kuadratkan tadi, yaitu dengan mengalihkan frekuensi dengan nilai yang telah kita kuadratkan, maka kita akan mendapatkan hasil ini. Begitu juga seterusnya untuk interval 2, 3, 4, dan 5. Kita lakukan hal yang sama dengan mengalihkan frekuensi dengan nilai yang telah kita kuadratkan, maka kita akan mendapatkan hasil seperti yang ada pada layar. Nah, setelah kita dapatkan semua data tersebut, maka akan kita jumlahkan dari nilai FI dikali dengan jumlah data yang telah kita pangkatkan, maka akan mendapatkan hasil 117,18. Next. Nah, untuk analisis datanya, yang pertama untuk mencari simpangan rata-rata tentu kita memerlukan yang namanya nilai rata-rata. Nilai rata-rata
kita dapatkan dari untuk nilai rata-rata kita mendapatkan hasil dari 28 dibagi 27. 27 ialah jumlah frekuensi dari tabel dan kita bagikan dengan 128, maka akan mendapatkan hasil 4,75. Dan untuk simpangan rata-ratanya, yaitu untuk mencari simpangan rata-rata kita memerlukan jumlah dari FI dikali mutlak XI dikurang dengan rata-rata. Jumlah tersebut dapat kita lihat pada layar, yaitu 60,25 dibagi dengan 27, yaitu 27 yang mana 27 ini tadi jumlah dari frekuensi, dan kita akan mendapatkan hasil dari pembagian tersebut 2,23. Dan untuk ragam bagaimana cara kita mendapatkannya, yaitu dengan membagi dari jumlah FI dikali nilai yang telah kita pangkatkan tadi, yaitu dapat lihat pada layar 177,12 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 27, maka dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena Kesimpulan dari analisis data yang membedakan semakin kecil nilai ragam dan simpangan baku, maka datanya akan semakin seragam. Jadi ragam dan simpangan baku penggunaan HP EX1 dan EX2 menyebar sejauh 2,6 saja. Saran dan rekomendasi: berdasarkan laporan PR sosial, jumlah penggunaan aktif media sosial tahun 2022 di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 107 juta orang. Dan sedikit menambahkan, WHO juga menyebutkan bahwa waktu ideal untuk anak-anak dengan usia 3-5 tahun sebaiknya hanya diperbolehkan bermain gadget 1 jam pada setiap harinya. Dan untuk anak yang berusia 6-18 tahun sebaiknya dibatasi untuk bermain gadget minimal atau maksimal 2 jam per harinya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi yang telah kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang mana kemarin Dipa hasilnya punya duit? Kontennya aku ini dikasih sini yang punya video sama posternya silakan buka itu. Oh, video sama poster. Itu yang ada Jangan dijelaskan. Ini ada jelaskan. Ini adalah hasil poster kami dari selancar data yang kami buat dari EX1 dan EX2. Deskripsinya rekomendasinya seperti tadi. Jelaskan ada terdapat apa saja. Tidak cuma jelaskan ada deskripsi hasil kesimpulan. Karena poster ini kesimpulan buat kelompok 2. Salah. Yang mana ini? Ini nanti. Iya aja. Oke, ya. Sama poster ya tadi ya. Kesimpulannya dari poster kami, dari hasil analisis data yang kita dapatkan, kita lihat bahwa semakin kecil nilai ragam dan simpangan baku yang kita dapatkan, maka hasil datanya tersebut akan semakin seragam. Jadi dapat kita simpulkan untuk ragam dan simpangan baku penggunaan gadget tersebut menyebar sejauh 2,60. Jadi penggunaan HP pada kelas X1
berlebihan. Selanjutnya rekomendasi. Salah satu dampak negatif dari media sosial adalah dapat menyebabkan kecanduan. Penelitian telah menunjukkan bahwa media sosial bisa membuat kecanduan seperti narkoba atau alkohol. 2. Dampak negatif HP untuk kesehatan antara lain yaitu dapat memicu kering pada mata, meningkatkan risiko tertular infeksi, mengganggu siklus tidur, dan memicu sakit leher yang mengakibatkan terkena kanker. Tipsnya menjadi penggunaan gadget yang bijak. 1. Gunakan HP ketika saat dibutuhkan saja. 2. Tinggalkan dan jauhkan HP-mu dari atas kepala sebelum tidur. 3. Manfaatkan HP pada waktu senggang saja. 4. Hapus aplikasi yang tidak terlalu penting. 5. Gunakan aplikasi yang sesuai dengan aktivitasmu. Nah, ini saja yang poster kami buat. Ada yang ingin ditanyakan dari poster kami? Silakan yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ada yang ditanyakan dari penjelasan temannya tadi? Tidak ada. Masa tidak ada? Oke, kalau tidak ada dari teman-temannya dari Ibu ya. Tadi Ibu lihat di jadwal perencanaannya itu tentang jadwal. Jadwalnya belum ditulis yang direvisi ya. Iya, kita kan kemarin sepakatnya sampai tanggal 25 dan 26 ya, tapi tadi di jadwalnya masih ada yang belum ya diperbaiki ya dan penjualan. Nah, nanti gak apa-apa, itu sebagai revisi buat kalian. Ketika membuat sebuah laporan, lakukan laporannya sesuai data yang sudah kalian peroleh ya. Kalau tanggalnya berubah, berarti di laporannya juga harus berubah. Ya, itu aja. Yang lain tidak ada yang ditanyakan? Ibu aja ya. Oke, selanjutnya silakan ditutup. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Ya, presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya, jadi durasinya satu kelompok itu paling lama 10 menit ya, masih penyampaiannya. Oke, kelompok berikutnya adalah kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan maju. Oke, dipersilakan kelompok 5 maju ke depan bersama anggota kelompoknya. Jelas ya sudah ya? Ya, silakan kelompok 5 untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusi kalian. Sama-sama ya. Yang lain bisa diperhatikan supaya bisa ada yang ditanggapi dari temannya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 di sini ingin mempresentasikan laporan proyek lama penggunaan HP kelas 3 dan kelas 4. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aisyah Muhammad dan saya Mayang Sari dan saya Hermi Komarsari. Saya Rio Diansa. Laporan ini akan dijelaskan oleh Hermi Komarsari. Silakan ya. Yang naik turun aja buat dia ya. Ya, yes. Kelihatan kan? Ya udah pakai ini aja kan ya. Sudah gitu. Ya, kalau jelas Di sini saya
menentukan nilai ragam dari data kelompok yang diperoleh. 3.2.7 menentukan nilai simpangan baku dari data kelompok yang diperoleh. 4.2.5 menggunakan konsep nilai mean untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. 4.2.6 menggunakan konsep ragam untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. 4.2.7 menggunakan konsep simpangan baku untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. 4.2.8 menyajikan data dalam bentuk laporan kerja yang akan dipresentasi. Alat dan bahan kami membuat laporan ini: laptop, handphone, dan Google Chrome. Bahan B, bahan ajaran statika. 3. Jadwal perencanaan dan distribusi tugas dalam kelompok. Rencana kegiatan proyek pada tanggal 18 November 2022 mencari data di kelas semua anggota kelompok. Pada tanggal 20 November 2022 mengolah data cacah diskusi frekuensi kelompok. Penanggung jawab Aisyah Maulida. Pada tanggal 22 November 2022 menganalisis data yang diperoleh dari pengolahan data. Penanggung jawab saya sendiri. Tanggal 23 November 2022 menentukan nilai pemusatan data mean, menentukan nilai ragam dan simpangan baku. Penanggung jawab Maya Sari. Pada tanggal 25 sampai 26 November membuat data dalam bentuk histogram menggunakan Excel. Penanggung jawab Sulistia. Langkah kerja kelompok dalam menyelesaikan proyek. 1. Menyiapkan semua alat dan bahan untuk melaksanakan kegiatan proyek. 2. Mencari dan mengumpulkan data cacah penggunaan HP di kelas X3 dan X4. 3. Mengolah data cacah ke dalam tabel distribusi frekuensi. 4. Menentukan nilai pemusatan data mean, menentukan nilai ragam, varian, dan simpangan baku. 5. Menganalisis hasil data yang diperoleh. 6. Menyajikan data ke dalam bentuk histogram menggunakan Excel. 7. Membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. 8. Membuat saran atau rekomendasi. B. Pengumpulan data. 1. Data cacah. 2. Para ahli menyarankan waktu maksimal remaja untuk melakukan aktivitas online atau bermain gadget dalam sehari adalah 257 menit atau sekitar 4 jam 17 menit. Mengapa penggunaan gadget perlu dibatasi? Menurut studi, penggunaan gadget yang tidak dibatasi bisa berkembang menjadi kecanduan gadget. Kecanduan gadget bisa mengganggu kesehatan mental. Kecanduan gadget memiliki efek samping berbahaya seperti meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, sulit fokus, dan perilaku bermasalah lainnya. Hal ini juga bisa memicu sifat agresif. Kecanduan gadget dapat membuat kesulitan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Pengolahan datanya jelaskan saja apa yang didapat hasil analisisnya. Batas rata-ratanya berapa? Ragam, varian. Setelah menggunakannya dengan Excel lah, yang paling kan. Nah, berarti jelaskan setelah kami sudah mengerjakan saya secara Excel, kami memperoleh datanya. Data yang kami peroleh adalah rata-rata Ada sih, ini belum jelas nih Kak. 187 dibagi 34 mendapatkan hasil 5,5.
selanjutnya yaitu ragam. 162 dibagi 33 mendapatkan hasil 4,90. Dan simpangan baku yaitu akar dari 4,90 yaitu 2,21. Dapat dilihat dari analisis data bahwa sebaran datanya semakin kecil terhadap nilai rata-ratanya bisa dilihat dari histogram data penggunaan HP EX3 dan EX4. F. Interpretasi data. Dapat dilihat dari analisis data bahwa semakin kecil ragam dan simpangan baku, maka data akan semakin seragam. Jadi ragam dan simpangan baku penggunaan HP kelas EX3 dan EX4 menyebar jauh 4,9 dan 2,21. Saran atau rekomendasi. Dampak penggunaan HP yang berlebihan dapat menimbulkan kecanduan gadget memicu efek samping berbahaya seperti mengganggu kesehatan mental, meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, sulit fokus, dan perilaku kesulitan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Bagaimana penggunaan HP secara efektif? Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan olahraga dan hobi, dan menjaga kesehatan tubuh, dan membuat kita senang akan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan tersebut akan mengalihkan dalam keinginan untuk menggunakan smartphone. Silakan mana yang bagian kelompoknya? Ayo, yang mana bagian kelompoknya? Oke, videonya? Ya. Ya, silakan dulu untuk kelas S. Tadi belum ditanya ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu. Ya, silakan moderatornya dulu. Dari hasil presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Anda semua? Ya, apakah ada yang berbeda hasil analisisnya tadi? Ada. Apakah sudah tepat kerjaan temannya tadi? Udah tahu Bu, gitu ya? Oke, gimana? Kelompok yang lain? 2, 3, 1. Oke, nah di sini yang Ibu tanggapi itu adalah histogramnya ya, Nak ya. Nah, histogramnya itu batangnya itu karena kita berkaitan dengan data kelompok. Ya, pastinya nanti banyak batang ini akan sama dengan banyak kelas. Oke, sama nggak banyak kelasnya kira-kira? Kelasnya tadi ada berapa kelas? 2. Maksudnya banyak kelas interval. Di data olahan data tadi ada berapa? 6. Ada interval. Ada 6 interval. Nah ini, ya, ini ada 6 interval. Iya, harusnya batangnya juga harus ada 6 interval. Iya, ya. Nah, yang di sini salahnya ya, waktu penggunaan Excelnya itu adalah data ini dipisah sama kalian. Harusnya jadi dalam satu kolom supaya datanya nanti menjadi satu di sini, ya. Jadi kalau di buku bukuan di sini menggunakan ke bawah dan ke pihak atas, ya seperti itu. Nah ini aja yang masih keliru, yang lainnya sudah bagus, ya.
hasil video dan juga hasil posternya juga boleh hanya kurangnya di Instagram ya itu aja. Oke, kita berproses untuk kelompok 5 dan Sekian presentasi kami mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya dicapai ya. Oke, ini kelompok 4 ya. Jadi tadi kalian tepat-tepat terus ya. Kelompok 4 silakan. Presentasi di depan kelompok 4. Nah, perkenalkan dulu nama kelompoknya, yang lain harus diperhatikan ya. Kalau ada masih yang kurang tepat, temennya boleh ditanggapi. Oke, susun yang rapi dulu, jangan yang bagus dari sini. Oke, silakan diperkenalkan kelompoknya dan nanti kita mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang selancar data kelas 12 MIPA. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ria Melia sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Devi Dewi Arbaina. Ya. Perkenalkan, nama saya Miranda Dulu Clarenta. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hakim Lutfi. Dan materi akan dibacakan oleh Iqbal Hakim Lutfi. Yang pertama, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menentukan nilai mean dari data kelompok yang diperoleh. Kedua, menentukan nilai ragam dari data kelompok yang diperoleh. Tiga, menentukan nilai simpangan baku dari data kelompok yang diperoleh. Keempat, menggunakan konsep nilai mean untuk menyelesaikan satu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. Kelima, menggunakan konsep ragam untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. Keenam, menggunakan konsep ragam untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. Ketujuh, menggunakan konsep simpangan baku untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. Yang terakhir, menyajikan data dalam bentuk laporan kerja yang akan dipresentasikan. Ada beberapa alat yang kami gunakan, yaitu pertama HP, laptop, buku, pulpen, Canva, CapCut, dan TikTok. Ada 4 langkah kerja yang kita kerjakan. Yang pertama, mencari data dari wawancara. Kedua, data yang sudah diambil dibuat menjadi data cacah. Ketiga, setelah data cacah dibuat, data cacah dimasukkan ke dalam tabel distribusi dengan menggunakan Excel. Keempat, mencari rata-rata simpangan rata-rata ragam atau varian dan simpangan baku. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian pengumpulan data. Yang pertama, data cacah.
Kedua, menurut para ahli, waktu ideal menggunakan HP untuk remaja dalam sehari adalah 2 jam dan hanya boleh berada di depan layar 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Kemudian ada pengolahan data yang kami buat dari kelas 12 IPA 1 dan IPA 2, dapat dilihat dari papan tulis. D. Analisis data. Dari hasil tabel frekuensi tadi kita dapatkan hasil nilai simpangan rata-rata 2,3, ragam 81, dan simpangan baku 9. Bisa kita lihat histogram penggunaan HP 12 MIPA. Kesimpulan, dari hasil analisis data yang kita lihat, semakin kecil nilai ragam dan simpangan baku terhadap nilai rata-rata, maka datanya akan semakin seragam. Jadi, ragam dan simpangan baku penggunaan HP menyebar sejauh 81 dan 9. Jadi, pengguna HP kelas 12 MIPA tidak ideal. Saran rekomendasi, berdasarkan laporan WeArt Sosial, jumlah pengguna aktif media sosial tahun 2022 di Indonesia sebanyak 191 juta orang. Pada Januari 2022 di Indonesia sebanyak 191 orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 170 juta orang. Pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191 juta pada 2022. Penggunaan gadget menurut Star Budget bahwa seorang anak hanya boleh berada di depan layar kurang lebih 1 jam setiap harinya. Sedangkan menurut Asosiasi Dokter Anak Amerika dan Kanada mengungkapkan bahwa anak usia 3-5 tahun diberikan batasan durasi bermain gadget sekitar 1 jam per hari dan 2 jam per hari untuk anak usia 6-18 tahun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas lacak data 12 MIPA. Pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191 juta pada 2022. Penggunaan gadget menurut Star Budget bahwa seorang anak hanya boleh berada di depan layar kurang lebih dari 1 jam setiap harinya. Sedangkan menurut Asosiasi Dokter Anak Amerika dan Kanada mengungkapkan bahwa anak usia 3-5 tahun diberikan batasan durasi bermain gadget sekitar 1 jam per hari dan 2 jam per hari untuk anak usia 6-18 tahun. Dapat kita lihat di Instagram penggunaan HP 12 MIPA. Dari hasil analisis data yang kita lihat, semakin kecil nilai ragam dan simpangan baku, maka datanya akan semakin seragam. Jadi, ragam dan simpangan baku penggunaan HP menyebar sejauh 81 dan 9. Jadi, penggunaan HP di 12 MIPA tidak ideal. Di sini kami akan merekomendasikan 1. Dampak menggunakan HP yang berlebihan. Penggunaan ponsel 30 menit atau hari selama 10 tahun dapat meningkatkan risiko kanker otak dan akustik neuroma, sejenis tumor otak yang bisa menyebabkan tuli. 3. Radiasi ponsel juga berbahaya bagi kesuburan pria. Menurut penelitian, penggunaan ponsel yang berlebihan bisa meningkatkan jumlah sperma hingga 30%. 2. Tips menjadi pengguna smartphone yang bijak dan efektif. 1. Gunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu. 2. Hapus aplikasi yang tidak terlalu penting. 3. Gunakan ketika kamu membutuhkan. 4. Manfaatkan pada
pagi. 6. Tinggalkan smartphone sebelum tidur. 7. Ingatlah bahwa smartphone itu hanya alat. Sekian penjelasan dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ada yang tanyakan dulu Pak? Itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang kurang bisa ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang pas, sudah tepat semua tadi hasil analisis teman-temannya. Tepat. Oke, dari histogramnya bagaimana? Sudah tepat kan? Tepat. Betul? Betul. Yakin? Menurut kelompok lain sudah tepat atau belum? Belum, Bu. Oke, ada yang mana Pak? Tepat. Ayo, Rizky. Jumlah Apa? Tolong langsung lengkapkan ya. apa tuh jumlah interval kelasnya tidak sesuai dengan jumlah interval kelasnya tidak sesuai dengan histogramnya, Bu. Jumlah interval kelasnya dari datanya tadi itu ada 5 interval, sedangkan pada histogramnya ada lebih dari 5 Kelas ya? 5 batang ya? 5 batang. Harusnya akan ada 5 batang. Iya. Oke. Nah, beri plus dulu buat Ricky ya yang sudah berani untuk mengajukan pendapatnya. Nah, jadi yang kurang tepat itu adalah histogramnya ya, Nak ya. Nah, jadi histogram itu mungkin tadi sama seperti kelompok sebelumnya, salahnya dalam penarikan data dalam Excel ya. Seharusnya kolomnya itu harus jadi satu, baru ditarik datanya supaya nanti interval pada data kalian akan sama dengan interval yang ada pada histogram. Ya itu aja, selebihnya sudah bagus ya tadi kelompoknya ya. Oke, kita beri plus untuk kelompok 4 ya yang sudah. Ya, silakan tutup dan kembali ke tempat duduk ya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke bosnya. Selanjutnya adalah kelompok 6. Silakan untuk menyajikan hasil presentasinya. Ya, kelompok 6. Gimana ya? Sajikan aja apa hasil kerjanya, ya. Kemarin videonya tidak ada juga ya, posternya tidak ada juga. Ada posternya. Yusuf, enak pun nih. Hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Rashid. Satu di sini. Iya. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 6 ingin meminta maaf karena laporan hasil dari target data kami tidak bisa kami tunjukkan pada pagi hari ini karena ada sedikit kesalahan teknis yang ya tidak bisa saya beritahu. Dapat kita lihat di sini data-data yang kami terima dari kelas 12 IPS berjumlah 23, di mana data-data tersebut telah disebutkan dan dimasukkan ke dalam data kelompok. Next ke samping. Selanjutnya dari data kelompok tadi kami masukkan ke dalam tabel dan kami cari simpangan ragam, simpangan rata-rata, ragam dan juga simpangan baku ya. Dan dari hasil yang kami temukan ini
Silakan dibacakan hasil ilmiah. Imam ilmiah. Bacakan aja ya atasnya biar saling berkolaborasi. Deskripsi penggunaan gadget menurut Ustaz Bager bahwa seorang anak hanya boleh berada di depan layar lebih 1 jam setiap harinya, sedangkan menurut Asosiasi Dokter Anak Amerika dan Kanada menemukan bahwa anak usia 3-5 tahun diberikan durasi bermain gadget sekitar 1 jam per hari dan 3 jam per hari untuk anak usia 8-18 tahun. Rekomendasi dampak menggunakan HP yang berlebihan. Menggunakan HP terlalu lama bisa menyebabkan mata lelah dan mata kering. Terlebih lagi kebanyakan orang yang jalan saat berjam-jam bermain HP. Kebiasaan ini juga dapat menyebabkan mata iritasi dan penglihatan kabur. Penggunaan ponsel 30 menit per hari selama 10 tahun dapat meningkatkan risiko kanker otak dan arteritis neuroma, sejenis tumor otak yang bisa menyebabkan tuli. Jika radiasi ponsel juga berbahaya lagi kesuburan pria menurut penelitian. Penggunaan ponsel yang berlebihan bisa menurunkan jumlah sperma hingga 30%. Iya, jangan diam aja. 2. Ini pastinya ada ya. Iya, makanya beser, iya. Tahu gimana tekniknya presentasi. 2. Tips menggunakan smartphone yang baik dan efektif. Tips menjadi pengguna smartphone yang baik bijak. 1. Gunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu. 2. Hapus aplikasi jika terlalu penting. 3. Gunakan ketika kamu membutuhkan. 4. Manfaatkan pada waktu senggang. 5. Gunakan untuk berbagi. Tinggalkan smartphone sebelum tidur. 6. Ingatkan bahwa smartphone menyala. Kesimpulan data dari hasil analisis data yang dapat kita lihat, semakin kecil nilai ragam dan simpangan bakunya maka data akan semakin seragam. Jadi ragam dan simpangan baku penggunaan HP kelas 12 IPS menyebar sejauh 0,864 dan Jadi ini hasilnya silakan ditanyakan teman-temannya, ada yang mau ditanyakan? Dari moderatornya. untuk teman-teman adakah yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada? Adakah yang ingin bertanya? Iya, Rizky, boleh. Nah, mengenai selancar data yang telah dipaparkan oleh teman-teman tadi, saya ya, apa ini boleh disimpan dulu. Nah, iya, silakan teman-temannya. Oke, Rizky. Nah, dari selancar data yang telah dipaparkan oleh teman-teman tadi, saya ingin bertanya, apakah penggunaan HP pada kelas 12 IPS termasuk penggunaan HP yang ideal? Dan kalau tidak termasuk penggunaan HP yang tidak ideal, tolong beri kami tips dan saran bagaimana sih cara agar menghilangkan kecanduan gadget pada diri kita. Oke, itu saja. Oke, silakan dijawab. Saya izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky. Jadi dari yang kita lihat, sebenarnya data pada kelas 12 IPS saya 0,894 dan 0,9 sekian pada simpangan bakunya. Jadi dapat dikategorikan penggunaan handphone pada kelas 12 IPS termasuk ideal karena penyebaran datanya tidak terlalu jauh. Mengenai tips untuk dapat menggunakan handphone secara ideal, mungkin saya
cuma bisa memberikan sedikit seperti yang ada di poster. Pertama, gunakanlah aplikasi-aplikasi yang menunjang aktivitas kita, seperti Google Classroom untuk kita belajar, YouTube untuk mencari hiburan dan mungkin juga bisa digunakan untuk belajar, WhatsApp untuk mendapatkan informasi, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Untuk menghilangkan kecanduan mungkin bisa melakukan hobi-hobi yang kita sukai seperti bermain futsal, voli, membaca, dan melakukan aktivitas lainnya. Mungkin itu saja. Ya, itu adalah hasil dari kelompok 6. Kita beri aplaus dulu. Kembali ke tadi sebelahnya. Anggapan dari itu enggak sebenarnya. Ya, di bagian ini dari bukan gambar ya tadi ya. Gambar. Nah, ini ya pada tabelnya ya, Nak ya. Oke, di sini kalian menuliskan 1, 2, 4, baru 3, 5. Apakah 3 itu tidak masuk ke sini? Oke, mengapa menuliskan seperti itu, Nak? Salah nulis angka ya? Salah. Ya, harusnya di sini berapa? 3. Di sini 4 ya, makanya ini terbalik ya. Nah, jadi jangan salah. Ini harus diperhatikan sebelum mengumpulkan suatu pekerjaan, bisa diteliti kembali. Kemudian tadi yang masih kurang tepat adalah histogramnya ya, diperbaiki. Tadi sudah banyak teman-temannya yang benar, yang di awal itu benar dalam penggunaan histogram. Nah, nanti bisa diperbaiki lagi untuk pembelajaran kalian. Ya, itu aja. Silakan ditutup dan kembali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang kelima. Oke, siapa ini? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 dipersilakan maju ke depan. Dan yang terakhir adalah kelompok 3 ya. Senang nih kelompok 3 yang terakhir. Full senyum Bu. Full senyum kelompok 3. Kelompok terakhir. Oke, waktunya 10 menit saja ya. Jadi dipergunakan dengan baik. Ya, silakan diperkenalkan nama kelompoknya. Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah baik. Izinkan kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 2. Saya moderator, nama saya Maria Manya, nama saya Nadia. Nama saya Gus Lukman Hakim. Dan di sini kami ingin mempresentasikan proyek selancar data yang kami dapatkan di kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Kami menganalisis penggunaan HP di kelas tersebut. Silakan untuk ya. Satu di sini, tadi ya. Iya. Panas doang. Ini yang biasa. Nah, ya. Silakan. 1. Tujuan pembelajaran. 1. Menentukan keilmuan dari data kelompok yang diperoleh. 2. Menentukan nilai ragam dari data kelompok
November 2020. Pada tanggal 16 November 2022, mencari data di kelas, penanggung jawab satu kelompok. Pada tanggal 17 November 2022, mengolah data cacat ke dalam tabel distribusi, penanggung jawab saya sendiri. Pada tanggal 18 November 2022, menentukan perbandingan ragam dan simpangan satu dari data, penanggung jawab Gusti Lukman Buhani. Pada tanggal 17 November 2022, menganalisis hasil data yang telah diperoleh dari pengolahan data, penanggung jawab Dimas Pernata. Pada tanggal 21 sampai 22, menyajikan data di dalam bentuk histogram dengan menggunakan Excel, penanggung jawab Maria Raya. Pada tanggal 23 sampai 24 November 2022, menyajikan hasil rekomendasi selama pengumpulan data siswa, penanggung jawab Aldi Mulyadi. 4. Lapangan kerja. 1. Mencari data wawancara. 2. Mengolah data cacat ke dalam distribusi. 3. Menentukan penyelesaian ragam dan simpangan baku. 4. Menganalisis hasil data di dalam bentuk histogram dengan menggunakan Excel. 5. Membuat kesimpulan data. 6. Menyajikan data menjadi laporan proyek. 7. Membuat poster. 8. Membuat video pendek dari hasil wawancara. Oke, boleh, boleh. Dari pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan Google Earth. Ini wawancara secara langsung. Para ahli menyarankan waktu maksimal anak mengakses gadget adalah 1 sampai 2 jam per hari. Pengolahan data cacat. Semua data cacat berjumlah 44 dan dibuat data kelompok menggunakan HP dan preferensi. Setelah data kelompok sudah didapatkan, selanjutnya menganalisis data. Kita cari jumlah rata-rata. 228 dibagi dengan 44 sama dengan 5,18. Selanjutnya mencari simpangan rata-rata. 67,6 dibagi dengan 44 sama dengan 1,57. Kemudian ragam 183,55 dibagi dengan 43 sama dengan 4,27. Kemudian mencari simpangan baku. Tinggal diakalkan 4,27 sama dengan 2,7. Penyajian data penggunaan HP pada kelas 11 IPS dan IPS 1 dan IPS 2. Interpretasi data. Dari data analisis data yang dapat kita lihat, semakin kecil nilai ragam dan simpangan bakunya, maka datanya akan semakin seragam. Jadi ragam dan simpangan baku penggunaan HP kelas 11 IPS menyebar sejauh 4,27 dan 2,7. Saran dan rekomendasi. Remaja, waktu ideal untuk melakukan aktivitas online atau bermain gadget dalam sehari adalah 257 menit atau sekitar 4 jam 17 menit. Dan para ahli juga menyarankan waktu maksimal anak mengakses gadget adalah 1 sampai 2 jam per hari. Para ahli menyarankan waktu maksimal anak mengakses gadget adalah 1 sampai 2 jam per hari. Berikut ini adalah durasi anak main gadget yang disarankan berdasarkan usianya. 1. Anak usia di bawah 2 tahun disarankan 1
sama sekali tidak diberi akses pada gadget. Jika benar-benar diperlukan, anak usia di atas 5 tahun dapat mengakses gadget dengan didampingi orang tua dan tidak lebih dari 1 jam per hari. Yang kedua, anak usia 2-5 tahun disarankan mengakses gadget hanya 1 jam per hari. Sebaiknya, program ini terus dijalankan oleh orang tua kepada anak. Yang ketiga, anak usia 6 tahun ke atas boleh bermain gadget, tapi dengan waktu yang sudah disepakati bersama orang tua. Misalnya, pada akhir pekan atau maksimal 2 jam per hari. Selanjutnya yang terakhir, remaja. Waktu ideal untuk melakukan aktivitas online atau bermain gadget dalam sehari adalah 257 menit atau sekitar 4 jam 14 menit. Silakan Lukas, hasil kerjaan kelompok lain. Ya. Misalnya kalian berapa lama kamu menggunakan HP dalam sehari? Aplikasi apa yang sering kamu buka? Aplikasi belajar yang sering kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin membahas tentang data 11 IPS. Penggunaan gadget menurut Starbucks bahwa seorang anak hanya boleh berada di depan layar kurang lebih 1 jam setiap harinya. Sedangkan menurut Asosiasi Dokter Anak Amerika dan Kanada mengemukakan bahwa anak usia 3-5 tahun diberikan batasan durasi bermain gadget sekitar 1 jam per hari dan 2 jam per hari untuk anak usia 6-18 tahun. Dapat kita lihat Instagram data penggunaan HP. Dari hasil analisis data yang dapat kita lihat, semakin kecil nilai ragam dan simpangan bakunya, maka data akan semakin seragam. Jadi, ragam dan simpangan baku penggunaan HP kelas 11 IPS menyebar sejauh 4,27 dan 2,07. Rekomendasi 1. Dampak menggunakan HP yang berlebihan. Sebuah penelitian membuktikan produksi hormon stres kortisol meningkat pada penggunaan ponsel durasi yang panjang. Peningkatan kadar stres merupakan salah satu bentuk respon penolakan tubuh terhadap hal-hal yang membahayakan kesehatan. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dari hasil presentasi kami, apa ada yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan? Ada. Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup, Mai. Sekian presentasi kami, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Oke, kita beri aplaus dulu untuk teman-temannya. Yang terakhir langsung saja kelompok 3. Ya, kembali ya teman-teman. Oke, silakan diperkenalkan dulu aja nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Sinta Indah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi statistika. Adapun anggota kelompok saya adalah
Nama saya Nabila Sakina Putri. Nama saya Nita. Nama saya Lailatu Fikri Yogiani. Nama saya Fatri Bani. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. A. Perencanaan dan persiapan. 1. Tujuan pembelajaran. 3.2.5 Menentukan nilaian dari data kelompok yang diperoleh. 3.2.6 Menentukan nilai ragam dari data kelompok yang diperoleh. 3.27 Menentukan nilai simpangan baku dari data kelompok yang diperoleh. 4.2.5 Menggunakan konsep nilaian untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. 4.2.6 Menggunakan konsep ragam untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. 4.2.7 Menggunakan konsep simpangan baku untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. 4.2.8 Menyajikan data dalam bentuk laporan kerja yang akan dipresentasikan. 2. Alat berbahan. 1. HP. 2. Buku. 3. Pulpen. 4. Canva. 5. Capcut. 6. Instagram. 7. Google Form. 8. Kertas HPS. 3. Jadwal perencanaan dan distribusi. Rencana kegiatan proyek kami. Tanggal 16 November 2022, jenis kegiatan mencari data di kelas, menanggung jawab satu kelompok. Tanggal 17 November 2022, mengelola data cacah ke dalam tabel distribusi, menanggung jawab Nabila Sakina Putri. 18 November 2022, menentukan nilai mean ragam dan simpangan baku dari data, penanggung jawab Sinta Indah. 19 November, menganalisis hasil data yang telah diperoleh dari pengolahan data, penanggung jawab saya sendiri dan teman saya Julita. 21 sampai 22 November, menyajikan data dalam hasil dalam bentuk histogram dan menggunakan Excel, penanggung jawab Ahmad Rifani. Tanggal 23 sampai 24 November, mengedit hasil dokumentasi sama pengumpulan data siswa, penanggung jawab Ahmad Rifani. 4. Langkah-langkah kerja. 1. Menyiapkan alat dan bahan untuk melaksanakan proyek. 2. Mengumpulkan data cacah penggunaan HP di kelas 11, 51, dan 52. Mengelola data cacah ke dalam tabel distribusi frekuensi. 4. Menentukan nilai pemusatan data atau MEA. 5. Menentukan nilai ragam atau varian dan simpangan baku data. 6. Menganalisis hasil data yang telah diperoleh. 7. Menyajikan data dalam bentuk histogram menggunakan Excel. 8. Menentukan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. 9. Membuat rekomendasi dan saran. B. Pengumpulan data. Bisa dilihat dalam data yang telah kami kumpulkan. 2. Penggunaan HP ideal. Menurut WHO, untuk anak usia 3-5 tahun sebaiknya hanya diperbolehkan bermain gadget 1 jam setiap harinya. Saat anak berusia 6-18 tahun, sebaiknya batas anak untuk bermain gadget maksimal 2 jam per hari. Hal tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif penggunaan gadget. Oke, pengolahan data. Hasil akhir MEAN adalah 1,89. Hasil akhir ragam adalah 5,36. Hasil akhir simpangan baku adalah 2,31. Interpretasi data. Dari hasil analisis data yang dapat kita lihat, semakin kecil nilai ragam dan simpangan bakunya, maka data akan semakin seragam. Jadi ragam dan simpangan baku menggunakan HP kelas
11 MIPA Meber sejauh 5,36 dan 2,31. Saran atau rekomendasi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat 48,2% anak-anak Indonesia berusia 1 sampai 17 tahun telah mengakses internet pada 2019. Dari jumlah tersebut, 75,8% anak-anak yang mengakses internet menggunakannya untuk media sosial. Internet menyediakan ruang untuk anak dalam melakukan interaksi sosial. Meski demikian, tanpa adanya pengawasan orang tua, anak akan cenderung terlena dengan penggunaan internet sehingga berada dalam bahaya. Rekomendasinya itu. Penggunaan HP melebihi batas ideal dapat menimbulkan dampak negatif beberapa diantaranya yaitu gangguan pada mata, obesitas, kurang tidur, masalah mental. Solusi dari permasalahan penggunaan perangkat yang bijak bagi orang dewasa dan anak usia dini adalah dengan membatasi penggunaan perangkat. Mengawasi anak bermain dengan perangkat dengan tidur orang tua yang sangat tinggi dan memberikan jadwal yang tepat saat anak bermain dengan perangkat. Juga agar perangkat gadget tidak mengganggu perkembangan sosial dan kesehatan mental bagi orang dewasa dan anak usia dini. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Ini hasilnya ya. Betul kan ini? Oke, silakan ini. Terus silakan rekomendasinya bagaimana? Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ada yang ingin ditanyakan? Ya? Beneran saja. Hah? Beneran pertanyaan. Udah nonton. Kami langsung saja kami tutup presentasi kami ke ABB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman yang terakhir. Posisinya silakan balik ke di situ dulu Mas dulu ya. Nah, tadi sudah semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6 nanti menghasilkan hasil presentasinya ya. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa kalian dapat di situ. Apa saja kesimpulan kita tadi? Bagaimana cara kita menarik sebuah atau mencari data? Bagaimana? Cara mencari data bagaimana? Kalian tadi gimana? Cara mencari datanya gimana? Iya, mencari kelas itu sebutannya apa? Menyurvei ataupun wawancara. Ayo Malik duduk di kursinya, di kepalanya dilepas dulu. Ayo. Oke, kemudian setelah itu kita mengolah data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian mencari nilai sebaran data. Nah, tadi ada kenapa pakai N-1 ya? Iya, di awal dulu ya Ibu sudah jelaskan kalau dia N-1 itu menggolongkan dia ke dalam data kelompok. Kalau hanya N saja itu atau FI saja itu berarti dia datanya masih satu. Ya, tadi ya kenapa N-1. Nah, kemudian yang terakhir kalian sudah bisa menyimpulkan apakah kelas tersebut merupakan penggunaannya HP-nya ideal atau tidak. Nah, itu adalah hasil yang kalian dapat ya dari hasil proyek yang sudah kalian lakukan sendiri ya bersama teman kelompoknya. Oke, kemudian ada yang ingin merefleksikan kegiatan kita dari awal sampai akhir hari ini? Ada? Boleh, siapa aja?
bebas. Sebelum Ibu tunjuk, silakan mengajukan dirinya. Ayo. Saya Bu. Oke, silakan Rizky. Berdiri Rizky. Ya. Nah, sedikit refleksi dari kegiatan presentasi kita pada hari ini. Yang pertama tadi dari awal, dari pertama Ibu masuk, Ibu memberikan motivasi, Ibu memberikan semangat untuk kita, yang mana semangat dan motivasi ini menjadi modal utama dalam kita melaksanakan presentasi ini. Dan setelah itu kita melaksanakan atau melakukan presentasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah kita lakukan. Nah, dan dapat kita simpulkan dari presentasi kita pada siang hari ini, ternyata penggunaan HP di SMA Negeri 1 Cembaga yang digunakan oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Cembaga termasuk pada penggunaan HP yang kurang ideal. Kenapa kurang ideal? Karena dapat kita lihat dari beberapa kelas yang kita survei langsung turun ke lapangan, banyak sekali siswa yang menggunakan handphone atau gadget melebihi batas waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu normalnya. Nah, dan hal ini tentu berdampak buruk bagi diri kita. Kenapa? Karena bukan hanya berdampak buruk pada kesehatan, tetapi juga berdampak buruk pada segi mental kita. Yang mana seperti yang telah disampaikan oleh kelompok, kalau nggak salah tadi kelompok 2 ya, kelompok 2. Nah, yang mana kecanduan gadget ini sama dengan kecanduan narkoba. Nah, di situ yang sangat berbahayanya. Jadi apa yang telah kita lakukan hari ini itu adalah awal dari kesadaran diri kita untuk mengurangi penggunaan handphone secara berlebihan. Semoga kegiatan kita pada proyek ini bukan hanya bermanfaat bagi kita, tetapi juga bermanfaat bagi semua siswa SMA Negeri 1 Cembaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita menangkap pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang silakan kembali lagi ke mejanya masing-masing. Ya, kembali mejanya. Kita akan ada tes individu dulu berkaitan dengan proyek kita hari ini. Silakan nanti di dalam silakan duduk di mejanya dulu, saudara ya. Nah, ini adalah nanti tes individunya Ibu cek, ya.
Dan untuk selanjutnya, karena ini materi terakhir ya, yang masuk ya. Berarti selanjutnya adalah kita untuk meningkatkan pemahaman kita terkait dengan ukuran penyebaran data, ukuran pengukuran data dan dalam statistik untuk selanjutnya. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan terus nih wakil? Siap dulu. Ada, nanti persiapan diri untuk kita penilaian akhir semester ya. Yang ada beberapa 1 minggu ke depan ya. Kita akan melakukan penilaian akhir semester. Oke, Ibu Wakil, pembelajaran kita kali ini